Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jeva Fernando dari Prodi Sistem Informasi Universitas Sriwijaya. Di sini saya ingin menjelaskan tentang analisis biaya manfaat. Di sini sudah terdapat tabel rincian biaya manfaat. Yang pertama, rincian biaya pengembangan hardware 4,6 juta, software 1 juta, brandware 1 juta. Dan untuk biaya operasi atau pemeliharaan, pada tahun pertama memakan biaya 500.000, tahun kedua 1 juta, dan tahun ketiga 1.500.000. Dan total biaya pada tahun ke-0 atau biaya pengembangan senilai 6.600.000. Dan untuk tahun pertama 500.000, tahun kedua 1 juta, tahun ketiga 1.500.000. Dan untuk rincian manfaat, yang pertama manfaat yang berwujud, yaitu yang pertama pengurangan biaya operasional pada tahun pertama senilai 1 juta, tahun kedua senilai 1.500.000, dan tahun ketiga senilai 2 juta. Dan juga manfaat wujud yang kedua, peningkatan efisiensi pada tahun pertama senilai 500.000, pada tahun kedua senilai 750.000, dan tahun ketiga senilai 1 juta. Dan total wujud pada tahun pertama senilai 1.500.000, tahun kedua 2.250.000, dan tahun ketiga senilai 3 juta. Dan untuk manfaat tak berwujud, yang pertama yaitu peningkatan keamanan. Pada tahun pertama senilai 1 juta, tahun kedua 1.500.000, tahun ketiga 2 juta. Dan peningkatan pelayanan, pada tahun pertama senilai 500.000 rupiah, tahun kedua 1 juta rupiah, dan tahun ketiga 1.500.000 rupiah. Dan total manfaat tak berwujud, pada tahun pertama 1.500.000, tahun kedua 2.500.000, dan tahun ketiga 3.500.000 rupiah. Dan untuk total manfaat, yaitu total manfaat berwujud dan tak berwujud, pada tahun pertama senilai 3 juta, tahun kedua 4.750.000, dan tahun ketiga 6.500.000. Dan selanjutnya yaitu prosit, yaitu selisih TM dan selisih TB, yaitu total manfaat dan total biaya. Tahun pertama 2.500.000, tahun kedua 3.750.000, dan tahun ketiga 5 juta rupiah. Selanjutnya analisis payback periode, yaitu perhitungan analisis payback periode adalah sebagai berikut. Yang pertama, total biaya pengadaan sistem pada tahun 0 yaitu 6.600.000. Prosit pada tahun pertama 2.500.000, kita kurangi, jadi sisa biaya sistem pada tahun pertama yaitu 4.150.000. Dan dikurangi lagi prosit pada tahun 2 yaitu 3.750.000. Berarti sisa biaya sistem pada tahun kedua yaitu 400.000. Kita masukkan ke rumus, sisa sama dengan 400.000 per 6.600.000, yang dimana itu ialah biaya pengadaan sistem, dikali 1 tahun sama dengan 0,06 tahun, sehingga payback periode sudah dapat dicapai pada tahun kedua. Adapun secara detailnya adalah 2,06 tahun. Dari fakta tadi dapat disimpulkan bahwasannya yang ditanamkan pada rancangan sistem ini mencapai titik impas atau breakdown even point pada waktu 2,06 tahun, yang berarti bahwa pada tahun ketiga perusahaan mulai dapat mengambil keuntungannya dari sistem tersebut. Yang kedua, analisa return on investment atau ROI. Dengan metode ini, maka persentase manfaat yang dihasilkan oleh sistem tersebut dapat dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan untuk pengadaan sistem tersebut. Adapun perhitungan ROI sistem ini adalah yang pertama, biaya pengadaan sistem tahun 0 6.600.000, biaya perawatan sistem tahun pertama 500.000, biaya perawatan sistem tahun kedua 1 juta, biaya perawatan sistem tahun ketiga 1.500.000. Total biaya berarti 9.600.000.
Sedangkan total keuntungan yang didapat adalah sebagai berikut. Total manfaat pada tahun pertama 3 juta, total manfaat pada tahun kedua 4.750.000, total manfaat pada tahun ketiga 6.500.000. Total manfaat berarti 14.250.000. Dan masuk ke rumus ROI adalah total manfaat dikurang total biaya per total biaya dikali 100%. Kita masuk rumusnya, 14.250.000 dikurang 9.600.000 per 9.600.000 dikali 100% sama dengan 48,4%. Artinya bahwa sistem ini akan memberikan keuntungan pada tahun ketiga sebesar 48,4% dari biaya pengembangannya, sehingga sistem ini layak digunakan bagi perusahaan ini. Lanjut, yang ketiga, analisa net present value atau NPV. Perhitungan analisis NPV sebagai berikut. NPV sama dengan min nilai proyek plus profit 1 per 1 plus I persen pangkat 1 plus profit 2 per 1 plus I persen pangkat 2 sampai profit N per 1 plus I persen pangkat N. Apabila diaplikasikan pada penerapan sistem yang baru ini, maka perhitungan nilainya dengan tingkat bunga diskonto 15% per tahun, maka NPV sama dengan min 6.600.000 ditambah 2.500.000 per 1 plus 2.500.000 per 1 ditambah 0,15 pangkat 1 ditambah 3.750.000 per 1 ditambah 0,15 pangkat 2 ditambah 5 juta per 1 ditambah 0,15 pangkat 3. NPV sama dengan 1.697.032,95. Dari hasil perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwasannya jumlah keuntungan yang diterima sekarang oleh perusahaan pada tahun ketiga apabila sistem ini diterapkan adalah 1.697.032,95 atau NPV lebih besar dari 0, maka proyek tersebut layak dilaksanakan. Yang keempat, metode tingkat pengambilan internal atau IRR. Metode ini mencari tingkat bunga yang menjadikan jumlah sekarang dari tiap-tiap prosit yang didiskontokan dengan tingkat bunga tersebut sama besarnya dengan nilai sekarang dari nilai proyek. Misalnya I1 sama dengan 15%, maka NPV 1 sama dengan 1.697.032,95. Nilai NPV positif. I2 sama dengan 20%, maka NPV 2 sama dengan min 6.600.000 ditambah 2.500.000 per 1 plus 0,2 pangkat 1 ditambah 3.750.000 per 1 ditambah 0,2 pangkat 2 ditambah 5 juta per 1 ditambah 0,2 pangkat 3. NPV 2 sama dengan 981.018,5. Nilai NPV positif. Masuk ke rumus IRR. IRR sama dengan 15% ditambah 20% min 15% dikali 1.697.32,95 per NPV 1 dikurang NPV 2. IRR sama dengan 5% dikali 1.697.032,95 per 1.697.032,95 dikurang 981.18,51. IRR sama dengan 15% ditambah 8.485.164,75% per
716.014,44. Maka IRR sama dengan 15% ditambah 11,85% sama dengan 26,85%. IRR sama dengan 26,85%, artinya proyek ini akan menghasilkan keuntungan dengan tingkat bunga 26,85% per tahun apabila tingkat bunga pengembalian atau rate of return yang diinginkan 15% per tahun, maka IRR lebih besar 15%. Dengan kata lain, proyek dapat diterima. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata yang salah, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.